Halo Sobat Easy Stock, ini ada saham lagi emiten yang mau go public, Solusi Kemasan Digital, kodenya PACK, PAC. Ini bergerak di bidang digital printing untuk kemasan. Oke, ini bahannya plastik, sampah, kantong, pokoknya banyakkan printing untuk plastik ya. Untuk merek dagang dan lain sebagainya. Lokasinya di Bekasi. Di sini saham yang ditawarkan 20% sebesar 308 juta lembar. Harga sahamnya 160-an lah. 110 sampai 162 belum ditetapkan. Punya warrant 5/1, excess price-nya belum dikasih tahu. Nah, ini kalau mau lihat websitenya ada di sini. Oke, agak lambat ya. Oke, Anda bisa periksa lah di sini. Anda bisa pelajari lebih detail produknya. Oke, terus kita di sini akan menghitung nilai wajar sahamnya dengan menggunakan analisa fundamental. Karena analisa teknikal nggak bisa. Analisa teknikal kita tahu harga itu murah atau mahal, nggak bisa Ustaznya. Harus pakai analisa fundamental karena teknikal itu kalau sudah jalan ini kan baru mau masuk pasar, belum ada data rekor harganya belum ada. Oke, dengan analisa fundamental, ada beberapa analisa fundamental, tapi yang kita gunakan adalah dari formulasinya Benjamin Graham melalui bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor. Dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa atau yang IPO. Nah, sekarang sudah ada aplikasinya yang bisa menghitung IPO, Anda bisa menghitung sendiri. Silakan Anda request linknya karena sementara ini mungkin baru awal Februari baru bisa running lagi di Google Play Store karena hanya bisa di running di Android Mobile. Dan setelah Anda download, register, Anda bisa memperoleh 820 atau 30 saham yang listed di Bursa Efek Indonesia dan akan melihat perbandingan harga pasar suatu saham dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. Juga ada di situ fasilitas menu menghitung saham IPO. Untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham, ada 2 buku summary dalam bahasa Indonesia, formatnya ebook. Silakan cari di Tokopedia, Gramedia.com dan Google Playbook. Oke, sekarang kita mau bongkar prospektus. Ini penting di dalam fundamental, Anda tidak bisa lari dari prospektus yang berisi dengan terutama laporan keuangan, audited laporan keuangan ya. Nah, ini pertama yang harus kita lihat adalah berapa jumlah saham yang dijual. Oke. Ini di sini. Sebelum penawaran umum itu sahamnya adalah 1,229 miliar. Yang dijual ke publik 308 juta itu ekuivalen 20%, itu sehingga saham yang beredar menjadi 1,5 miliar. Nah, dari sini kita harus masuk ke laporan keuangan yang diaudit. Oke, nah ini dia. Untuk masuk ke laporan audit, sorry. Ini solusi kemasan digital, betul. Solusi kemasan digital, betul. Aset lancarnya 7 miliar ya. Tetapi kita harus mencari aset lancar bersih. Nah, akun-akun yang tidak terkait sama cash flow
atau akun-akun yang hanya untuk kepentingan accounting record itu kita harus keluarkan. Di situ uang muka, biaya dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka. Nah, itu harus kita keluarkan dari situ. Kalau pajak dibayar di muka 0 ya. Nah, kita melihat juga di laporan atau di laporan full year-nya, yaitu Desember 2021. Jadi ada 2 periode yang kita hitung berapa nilai wajar tertinggi dan terendah. Nah, kalau di 2021 full year ya itu ada 3 yang harus kita keluarkan, yaitu uang muka, biaya dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka. Kemudian nanti kita masukkan juga utang jangka pendek, jangka panjang. Dan kemudian di laporan P&L kita hanya fokus di laba setelah pajak. Laba bersih setelah pajak di sini 2022 itu 700 jutaan, dan untuk Desember full year itu rugi. Oke, kemudian kita lihat ada nggak bayar dividen, kayaknya nggak ada kalau rugi ya. Nah, kita kemudian cari capital expenditure. Nah, capex-nya ini 3 miliar nih tahun 2022. 2021 full year-nya 365 juta. Nah, kita nggak cukup di sini, kita harus masuk ke detail laporan keuangan, yaitu kita cari penyusutannya di mana. Oke. Nah, ini ada penyusutan 1,216 miliar ya untuk Q2 atau Juli 7 bulan pertama 2022. Kemudian untuk 2021 ini ada 2,96. Tetapi ini harus dikurangi sama hak guna bangunan. Karena hak guna itu sebenarnya bukan hak milik. Kita harus keluarkan di situ. Nah, terus penyusutannya 2 miliar. Sekarang kita melihat breakdownnya daripada P&L. Oke, kita lihat. Nah, ini ada penjualan. Kita cocokkan penyusutannya sama apa enggak? Karena di sini ada amortisasi, penyusutan, dan segala macam ya. Ya sebaiknya kita cari yang paling besar lah. Karena pada dasarnya di sini harga IPO itu adalah harga yang berikut komisi underwriter, komisi tim pemasaran, komisi tim promosi, komisi untuk izin, komisi untuk pembayaran biaya IPO yang lain. Oke? Nah, di sini kelihatannya ada nih penyisian penurunan nilai piutang. Ini kalau minus harus dipluskan. Gitu. Oke, jadi selanjutnya kita akan menggunakan video untuk melihat cara menghitungnya. Klik. Oke, jadi di sini kita melihat kita isi semua laporan keuangan data-data perusahaan. Terus revenue growth kita taruh 2%, government bond-nya berapa. Oke. Capex OPEX berapa? Oke. Kita ini kan laporan keuangan Q2 ya, artinya harus disetahunkan. Yang harus disetahunkan ada sisi yang terkait sama earning. Tadi net income after tax, capex OPEX depreciation, dan biaya-biaya pendapatan non recurring lainnya itu harus kita setahunkan. Oke, kita tulis jumlah saham yang beredar. Net current assetnya berapa, kita klik yang hijau, check mark hijau, berapa?
Tadi kan 162 ya. Negatif. Kenapa? Di situ artinya utangnya kan besar dia. Baik ya, kita lihat lagi, kita ulang ya. Kita ulang aja di sini. Nah, kita lihat di sini, utang dia itu tidak bisa ditutup sama net current asset. Sekarang net current assetnya 6,2 miliar. Suruh nutup utang jangka pendek hampir 25 miliar. Artinya dia pasti defisit working capital kan. Belum ditambah utang jangka panjang ya. Jadi ya disinilah. Sedangkan free cash flow-nya cuma 3 miliar, nggak kuat ngangkatnya. Makanya dia negatif hasilnya. Ini saham ini sebetulnya nggak menarik untuk dibeli. Tapi kita lihat yang tahun sebelumnya. Oke, Q4 2021. Seperti apa ini? Oke, pack industrial ya sebetulnya di situ. Kita pakai 2% juga, ya itu ngisinya seperti kayak gitu lagi. Kita singkat aja ya. Belanja modal, OPEC. Ini nggak perlu disetahunkan karena udah setahun. Ini utang jangka pendek, jangka panjang, jumlah saham yang beredar, dan net current asset kita klik berapa. Dia negatif ya, dia net loss loh di sini. Dia net loss ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Kita ulang lagi. Nah, di sini free cash flow-nya negatif karena dia net loss-nya hampir 5 miliar. Juga net current asset nanti 3,3 miliar. Suruh nutup 19 miliar ya nggak bisa. Makanya saham ini nggak menarik untuk dibeli. Oke, jadi para pemirsa, apapun yang terjadi di perhitungan ini adalah perhitungan fundamental berdasarkan fakta. Apa yang dilaporkan secara resmi di dalam prospektus. Dan apa yang terjadi pada saat dia floating di market. Kalau begini kan harganya pasti turun. Kalau Anda beli di 162, tidak jamin. Bisa jadi naik terus. Bisa jadi auto reject atas. Kita nggak pernah tahu. Karena gini, yang jelas nomor satu adalah saham yang dijual ke publik itu cuma 20%. Artinya 80% dikuasai oleh founder kan. Nah, anggota emiten, baik direksi, owner, dan lain sebagainya tidak boleh terlibat di dalam perdagangan saham. Nah, kalau nggak kena sanksinya cukup berat gitu ya. Tetapi apakah mereka tidak punya tetangga, teman, kawan, dan lain sebagainya? Itu yang akan menggoreng saham. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.